Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardal Fujri Rajab dengan NPM 2021020027 Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan kaidah-kaidah hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Herpin Yoki Pradikta MHI. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: 1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contoh: orang yang sedang berpergian sakit dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. B. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. 2. Sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat diturunkan, dibebankan atau diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya yang dapat menimbulkan kesukaran atau pemberantas atas pundak muhalaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan untuk sementara dibiarkan dan kemudian persoalan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah dan demi memberikan kelonggaran pada manusia. 3. Bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. 4. Memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam menetapkan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu A. Hukum ditetapkan setelah masyarakat menentukan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat pada tinggi rendahnya suatu jabatan seorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah sampai mendapat takwa. Kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suti dalam Alkitab As-Sabah wan Nazir, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli, menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam yaitu: 1. Kaidah asasiyah. Segala suatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kuasa itu dapat ditetapkan sebagai hukum, kemudaratan itu harus dihilangkan yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan. Kesukaran mendatangkan kemudahan. Kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukan bukan sebagai asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah ghairu asasiyah adalah sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Asyabah wa Nazar karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Al-Kamil Adhiya yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zakro. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang masuk tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. As-Sabi mengatakan bahwa doktrin maksud as-syariah adalah kelanjutan dari perkembangan dari konsep masalah. Tujuan hukum Islam, maqasid syariah: 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara kehormatan, 5. Memelihara harta kekayaan. Itulah sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengambilan video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.